Kita baca mengenai amanat agung ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, jadi di sini yang disebut amanat agung ini adalah perintah Yesus ketika dia mau naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid dia, ya, menjadi murid Yesus. Ya, menjadi murid itu bukan sekedar menjadi anggota gereja, ya, bukan sekedar uh, membuat orang ya datang ke gereja atau mungkin aktivitas lainnya, tapi menjadi murid. Ya, menjadi murid itu ya pertama-tama orang itu mendengar kabar baik. Jadi ada pekabaran Injil. Injil itu artinya kabar baik. Jadi dalam satu pelayanan, ya, satu gereja, maka pusatnya itu adalah Yesus, ya, Kristus. Kristus itu harus diberitakan. Kalau satu ketika kita berada di satu daerah di mana mungkin tidak ada gereja yang mirip seperti yang biasa kita uh, ikuti ya setiap hari Minggu, misalnya kita sedang tugas di luar kota, maka kita bisa cari gereja lain ya, asalkan kita perlu lihat bahwa gereja itu juga memang berdasarkan Yesus ya, karena itu pusatnya, itu pondasinya. Jadi di dalam pelayanan yang sehat, yang baik itu nama Yesus diberitakan ya. Kalau orang itu dibimbing untuk percaya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, kemudian setelah itu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian mereka diajar. Ya, jadi ada follow up lebih lanjut, tidak ditinggalin gitu aja. Ya, bagaimana cara mengajarnya? Ya, bisa lewat sistem pemuridan, itu yang biasanya paling efektif ya. Tapi bisa juga lewat cell group. Lewat cell group tuh namanya macam-macam, bisa namanya family altar, mesbah keluarga, jadi keluarga demi keluarga di rumah-rumah, ya. Bisa juga ada yang memberi nama community of love, ya, komunitas di mana kasih Tuhan itu dipraktikkan ya, dialami, dirasakan, dibagikan. Nah, kemudian ada juga yang namanya care group ya. Jadi apapun namanya, tapi sebenarnya itu satu sarana untuk orang itu diajar lebih lanjut ya, tidak hanya terima Tuhan Yesus, dibaptis, tapi kemudian juga diajar ya. Nah, urutannya gimana? Ya, kalau menurut saya urutannya ya begitu orang percaya langsung dibaptis. Ya, ada kesempatan perlu dibaptis langsung. Tapi ada juga yang berpendapat diajar dulu biar ngerti baru dibaptis. Ya, itu bisa aja beda pendapat ya. Tapi kalau saya percaya habis diajar terima Tuhan Yesus langsung dibaptis. Ya, lalu setelah itu mereka dibimbing lewat pemuridan misalnya. Dan kalau namanya pemuridan ya sebenarnya itu berlangsung terus ya. Yang di beberapa pelayanan, beberapa gereja itu jadi istilahnya ya seterusnya ya, kecuali mungkin sudah beda tempat, tapi itu pun masih tetap bisa dilakukan lewat teknologi yang sekarang ya, lewat Zoom misalnya. Lalu Tuhan berjanji, "Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini yang perlu kita ingat ya, bahwa waktu kita memuridkan orang lain, waktu kita ada dalam bisnis pemuridan ini, ya, Tuhan menyertai, Tuhan mensuplai. Dan dia katakan di ayat 18 itu, "Kepadaku telah diberikan otoritas ya, kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku." Jadi kita ini bergerak karena perintah Tuhan dan menyadari bahwa ada otoritas yang Tuhan berikan kepada
kita ya sebagai alatnya untuk amanat agung ini boleh terwujud. Nah, kita bisa baca lebih detail di Markus 16 ya. Ini juga penjabarannya. Dari ayat 15 ya, saya bacakan ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perhatikan ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ini yang tadi saya katakan di Matius 28 dikatakan, kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, ada power yang Tuhan Yesus sudah terima, lalu dia memberikan perintah, dia mendelegasikan ya tugas untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Lalu dikatakan di Matius 28 ayat 20, Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi waktu kita melakukan pekerjaan atau pelayanan pemuridan itu, Tuhan menyertai kita. Dan di Markus 16 ayat 20 ini dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, tanda-tanda yang menyertainya ini di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bukan menyertai pendeta, bukan menyertai full timer, bukan menyertai para pendoa, ya. Tapi menyertai orang-orang yang percaya. Ya, itu artinya tanda-tanda ini akan menyertai para pendeta yang percaya, para gembala yang percaya, menyertai para pendoa yang percaya, menyertai para full timer yang percaya. Ya. Kalau nggak percaya ya nggak ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini juga akan menyertai jemaat ya, yang percaya. Jadi poin itu orang-orang percaya, bukan jabatannya, bukan dia apakah baru masih muda rohani, apakah dia pendeta penuh atau pendeta madya atau pendeta, atau ada yang pakai istilah lain mungkin ya. Tapi ini orang percaya, itu poinnya di sana. Apa tanda-tanda ini? Mereka, orang-orang percaya itu akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Mereka, orang-orang percaya itu akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka, orang-orang percaya itu akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kenapa? Karena mereka percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa itu mereka? Orang-orang percaya. Ya, untuk percaya ya kita perlu belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu sekalipun dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka, ya jangan secara sengaja ya kita minum sesuatu yang membahayakan. Ya, tentu kita harus pilah-pilah ya. Nah, kemudian ini yang saya mau tekankan ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita perlu ingat di sini bahwa tindakan awal itu percaya. Jadi waktu kita melayani seseorang, ya kita menyampaikan kabar baik, atau ada orang yang bertanya, atau ada jemaat baru datang ke gereja. Nah, ini hal perlu kita lakukan, ya. Ya, kita mulai membuka komunikasi, lalu kita pastikan apakah orang ini sudah percaya pada Yesus atau belum. Ya. Karena percaya kepada Yesus itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi anak-anak Allah, ya. Percaya dan menerimanya. Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi
Pelayan itu fokusnya harus ke sana, ya, bukan sekedar eh, tinggal di mana nanti kita kunjungin, kita doakan misalnya, lalu kita ajak pertemuan. Betul, itu adalah sarana. Tapi kabar baik ini, ya, membawa mereka mendengar tentang nama Yesus, itu harus disampaikan. Nah, kemudian setelah percaya, misalnya nih ada jemaat baru di gereja, ya, kita datang, kita ngobrol, dan lalu dia membuka hati, mau terima Tuhan Yesus, kita doakan langsung, ya. Kita doakan, kita bimbing. Nah, waktu orang ini percaya, terima Tuhan Yesus, rohnya menjadi ciptaan baru. Jiwanya masih sama, tubuhnya juga masih sama, ya. Mungkin waktu dia baru bertobat, ya belum terjadi sesuatu yang dramatis, ya. Ada beberapa yang waktu didoain langsung nangis, ya, langsung merasakan damai. Ada juga yang mungkin langsung bisa bermanifestasi, ya, terjadi pelepasan misalnya, ya. Bisa seperti itu. Ada yang mungkin menjerit-jerit, menangis, ada yang tertawa dan sebagainya. Bisa macam-macam. Tapi ada juga yang nggak kelihatan apa-apa, ya. Saya pernah beberapa kali mungkin, ya, melayani orang yang sakit, ya. Dan di rumah sakit pernah koma, ya, orang panggil cari pendeta buat doain karena orangnya sudah akan meninggal. Dan dalam keadaan koma saya tetap ngomong, ya, karena rohnya itu mendengar, ya. Saya ajak, saya beritakan Injil, ya. Ibu percaya pada Tuhan Yesus, maka seperti penjahat di samping Yesus waktu dia disalib, pada saat itu juga dia diselamatkan, ya. Nah, ada beberapa tanda kadang-kadang setelah itu diajak doa, walaupun koma, tapi waktu doakan bisa kelihatan itu air matanya keluar, ya. Artinya rohnya memberi respon, ya. Tubuhnya mungkin nggak bisa bergerak karena dia koma, tapi rohnya akan mendengar, bisa diselamatkan, ya. Nah, bisa juga nggak kelihatan apa-apa, ya. Tapi kita mungkin merasakan keteduhan, ya. Tapi kita lakukan bagian kita aja. Karena itu sebenarnya seseorang bisa terima Tuhan Yesus itu kan bukan karena kita jago berdiskusi, jago bicara, bukan. Tapi karena Roh Kudus bekerja, ya, ada kuasa yang menyertai. Nah, setelah itu kalau orang itu sudah percaya, ya dibimbing untuk dibaptis, ya. Tapi kalau orang itu dalam keadaan sakit, ya, nggak perlu dibaptis, ya, karena bukan baptisan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah orang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang itu sudah percaya, maka untuk menerima keseluruhan paket keselamatan itu, orang itu perlu dibaptis. Apalagi memang dia akan terus melayani, artinya masih hidup beberapa bertahun-tahun mungkin, ya, bisa Tuhan pakai, ya. Misalnya dia dalam keadaan sakit, ya, kita doakan terima Tuhan Yesus, ya, nggak perlu langsung dibaptis, bisa-bisa dia langsung meninggal gara-gara dibaptis kena air misalnya, ya. Kan dibaptis artinya dicelupkan, ditenggelamkan. Itu artinya kan orang itu menerima Yesus, percaya, lalu dia mengakui secara umum kepada dunia roh khususnya, ya. Tindakan itu tindakan profetik, ya. Dia memproklamirkan bahwa saya menjadi milik Yesus, saya sudah mati bagi dunia, lalu dikuburkan. Ya, dikuburkan lalu bangkit lagi menjadi ciptaan baru, dan saya adalah warga negara surga. Saya hidup di dunia sebagai duta besar, sebagai dutanya Tuhan untuk menjadi tidak hanya menjadi murid, tapi menyampaikan kabar baik bagi orang lain dalam berbagai cara. Nah, itu maksudnya dibaptis, ya. Kalau dibaptis tapi nggak percaya, nggak ada gunanya, ya. Jadi harus percaya dulu baru dibaptis. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, ya nggak perlu dibaptis, ya. Nanti kalau dia sudah sembuh, dia udah bisa, baru dibaptis gitu. Yang penting rohnya selamat dulu. Nah, kalau rohnya sudah selamat, orang itu misalnya juga nggak sembuh, ya. Misalnya dia meninggal, itu kan cuma pakaiannya, ya, cuma tubuhnya. Ya, kalau dia bisa dilayani, dimakamkan misalnya secara Kristen, bagus gitu. Tapi kalau enggak, yang penting rohnya sudah selamat, ya. Nggak usah ribut tentang tata caranya misalnya gitu, ya. Tetapi setelah orang ini percaya, ya, kita bisa bimbing untuk menerima keselamatan seutuhnya. Karena arti kata diselamatkan itu artinya dipulihkan, disembuhkan, diberkati, semua yang baik itu disediakan di situ. Bahasa aslinya itu sozo, ya. Nah, kalau mau terima itu sepenuhnya, memang rangkaian ini harus dilakukan.
percaya lalu dibaptis, ya, kemudian diajar melakukan segala sesuatu. Dari pengajaran itulah muncul iman. Iman itu yang meraih kesembuhan, meraih berkat semua yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Tapi sekali lagi, kalau kondisi orangnya itu tidak memungkinkan, ya kita nggak perlu untuk ngotot itu orang harus dibaptis, ya. Itu pengertiannya. Nah, kemudian kita perlu ingat Kisah 1 ayat 8, ya. Ini luar biasa, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah orang itu percaya terima Tuhan Yesus, ya, dia akan dibaptis, ya. Nah, setelah itu kita perlu ajar supaya orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, beritahu, kamu percaya, Roh Kudus itu disediakan bagi setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita terima Tuhan Yesus, ya, waktu kita bimbing seorang, ya, untuk terima Tuhan Yesus, maka ketika orang kita membuka hati, dia percaya, dia ikuti doa yang kita sampaikan, maka Roh Kudus itu kan masuk ke dalam hatinya, menjadi meterai, membuat dia menjadi ciptaan baru. Yohanes 1 ayat 12 berkata, bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa akan menjadi anak-anak Allah. Lalu dikatakan di kitab Roma dan di kitab Galatia bahwa Roh Kudus itu yang akan mengajari kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Lalu Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, kita perlu ingat itu. Ya, Tuhan janji di Injil Yohanes, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh Kudus di dalam hati kita sebagai ciptaan baru. Tapi kemudian waktu kita bimbing orang itu untuk terima Roh Kudus seperti Kisah 1 ayat 8, ini adalah pengurapan, ini baptisan Roh Kudus, ini kepenuhan Roh Kudus. Ini kita menerima power, ya. Roh Kudus itu memberikan power atau dunamis. Kalau di Yohanes 1 ayat 12, kamu akan menerima otoritas, menerima kuasa, menerima exousia, ya. Itu kuasa hak menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau di Kisah 1 ayat 8 ini kamu akan menerima power, menerima dunamis untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, ini diperlukan sebagai perlengkapan dalam pelayanan, ya. Bukan baptisan Roh Kudus yang membuat kita itu masuk surga, ya, tetapi kelayakan kita karena menjadi anak-anak Allah, terima Tuhan Yesus, itu yang menjadikan kita itu warga kerajaan surga. Tapi untuk kita hidup di dunia dan melayani menjadi berkat bagi banyak orang, diperlukan power, diperlukan kuasa, yaitu kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, ya, atau pengurapan yang turun ke atas kita. Dan ini membuat kita menjadi saksinya yang efektif. Ya, dulu waktu saya pertama kali diajar untuk menyampaikan Injil, ya, itu gemeter sekali, takut sekali, ya, karena belum tahu, ya. Tapi juga bukan hanya itu, ya, no power, ya. Cuma istilahnya mungkin penjelasan secara intelektual, ya, pengertiannya enggak salah juga. Tapi waktu saya sudah penuh Roh Kudus, terima Roh Kudus, kadang-kadang cuma kesaksian, cerita beberapa hal, lalu orang bertobat, ya. Orang merasa diberkati, orang dijamah Tuhan. Nah, itu perlunya kita menerima baptisan Roh Kudus, ya, kepenuhan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kembali ke poin Markus 16 ayat 16, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, bukan. Tetapi siapa yang tidak percaya itu yang akan dihukum, ya. Jadi langkah pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Pastikan itu sudah kita miliki atau orang-orang yang kita layani mereka sudah percaya pada Yesus. Nah, setelah itu bimbing untuk bisa dibaptis supaya akan menerima ini, diselamatkan zozo, ya, tidak hanya menerima keselamatan nanti di surga tapi di bumi ini juga diselamatkan, ya. Nah, baru setelah itu diajar, ya, untuk menjadi murid Yesus, melakukan ada bagian yang perlu kita lakukan, ya,
supaya janji Tuhan yang Dia berikan bagi setiap orang percaya itu bisa kita nikmati dan juga bisa kita share, bagikan kepada banyak orang lain. Amin.